Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang kurban biasanya dikaitkan dengan kambing. Betul? Bercerita tentang kurban dikaitkan dengan onta. Tapi sebenarnya di balik kurban bercerita tentang anak muda. Namanya disebut dalam salat sampai 4 kali. Kalau salatnya 2 rakaat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia adalah sosok anak muda yang luar biasa. Dulu biasanya disebut kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Tapi beberapa hari belakangan kita mendapatkan surat pertanyaan-pertanyaan. Ustaz Somad, kami alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak kami, ibu kami belum sholat. Ustaz Somad, saya alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak saya masih pakai narkoba. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Kenakalan bapak-bapak, kenakalan ibu-ibu. Dan ternyata Nabi Ibrahim menghadapi itu. Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ya idh qala Ibrahimu li abihi Azar, wahai bapakku Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menyembah patung, wahai bapakku Azar? Mengapa menyembah berhala? Dan Azar itu bukan sekedar menyembah berhala, tapi dia pembuat berhala. Segala berhala-berhala yang ada, dia yang membuat. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang luar biasa. Lalu kemudian apa jawab bapaknya? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau tidak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama, pergi sana. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid, berhadapan dengan bapak yang belum juga mendapat hidayah jalan Allah, maka pelajaran dari kurban Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Apa jawab Ibrahim? Apakah Ibrahim mengatakan, hai bapak penghuni neraka? Apakah Ibrahim mengatakan, aku akan pancung kepalamu? Ibrahim dengan lembut berkata, sa'astaghfirulaka rabbi, walaupun engkau kasar wahai bapak, walaupun kau katakan akan melempar aku pakai batu sampai mati, walaupun kau katakan kau akan mengusir aku sampai tempat yang jauh, sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Oleh sebab itu pelajaran anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian sudah hijrah, baik. Kalian sudah meninggalkan pacaran, mantap. Kalian sudah istiqomah ke masjid, hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang belum hijrah, masih lagi belum sholat, masih lagi pakai narkoba, masih lagi minum khamar, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah punya guru, sudah dekat dengan ustadz, merasa diri penghuni sorga, pulang ke rumah, panggil ayah, panggil ibu, papa, sini, mama, sini, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Pakai lidah orang lain, pakai bahasa orang lain, yang santun, yang lembut, yang baik. Mungkin hidayah sampai ke hatinya. Caranya boleh jadi kata-kata yang dipakai kasar, menyentuh, menyinggung perasaannya. Tapi kalau kau pakai lidah orang lain, bahasanya bahasa alim ulama, bahasanya bahasa tokoh masyarakat,
orang yang omongannya didengar, yang kira-kira katanya masuk ke hati orang tua kita. Sampaikan pesan, paman, pakcik, ibu, bapak, bisa tak sampaikan ke ibu saya? Ustadz, bisa tak sampaikan ke ayah saya? Maka ini semua adalah dakwah. Dakwah bukan berceramah, tabligh akbar, ditonton oleh orang satu lapangan sepak bola. Bukan. Apa itu dakwah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat jalan kebenaran karena kata-katamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Pada zaman Nabi SAW, unta yang merah adalah kendaraan termahal, kendaraan besar, megah, mewah, hebat, super. Tapi kemudian ada yang lebih hebat daripada itu ketika engkau bisa menyampaikan hidayah Islam kepada ayah kandungmu, kepada ibumu. Ini pelajaran yang pertama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah patung-patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata lalu berkata, "Hai kalian penduduk kampung, kalian semuanya sesat, kalian semuanya salah." Tidak. Ibrahim yang anak muda, yang perkasa, tidak hanya fisiknya yang sehat, tidak hanya tubuhnya yang kuat, tapi otaknya juga cerdas. Ini tipe model anak muda zaman dulu yang masih bisa kita ikut relevan sampai zaman milenial, sampai anak muda zaman now. Cerdas otaknya, smart, anak muda yang hebat. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah. Dia lihat ada patung, dia hancurkan, dia pecahkan, dia hancurkan. Lalu kampak yang besar itu dia gantungkan di leher berhala patung yang paling besar. Pada waktu petang hari, maka para petani-petani orang di kampung pulang. Mereka melihat hancur berkeping. Siapa yang menghancurkan ini? Lalu mereka sudah menebak, ini pasti ulah anak muda itu yang bernama Ibrahim. Dia pasti yang melakukan ini. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim. Apa kata mereka kepada Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang telah melakukan ini Ibrahim? Engkau yang sudah menghancurkan ini? Engkau yang sudah memporak-porandakan ini? Engkau yang sudah membinasakan berhala-berhala ini? Ibrahim dengan senyum menjawab. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan saya, bukan aku yang memecahkan. Siapa yang melakukan? Berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat, kampaknya kan masih tergantung di lehernya. Ibrahim sebenarnya ingin mengajak berpikir, hai kalian yang menyembah patung, yang menyembah berhala, coba kalian lihat, ketika dia hancur berkeping, bisa tak dia membela dirinya? Bisa tidak dia menolak mudarat? Kalau membela dirinya saja tidak mampu, kalau membela dirinya dari penghancuran, pengrusakan saja tidak bisa, apalagi membela kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang kalau sudah berdebat otak kalah, debat IQ kalah, maka yang bangkit adalah egonya, ototnya. Ibrahim, kamu boleh menang dengan otak, tapi dengan otot kamu pasti kalah. Ya jelas kalah. Ibrahim dikeroyok sendirian. Lalu apa kata mereka? Bakar dia. Hidupkan api unggun yang besar, tarik Ibrahim, masukkan ke dalam api, bakar dia hidup-hidup. Harriquhu, bakar dia. Mereka bakar Ibrahim alaihissalam. Pelajaran, anak-anak muda, mungkin dengan otot, dengan otak kalian menang. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah organisasi, berhadapan dengan kelompok besar, berhadapan dengan sebuah geng, kalian boleh jadi kalah. Menyerahkah kalian? Tidak. Karena mukjizat pasti ada. Kalian akan dibakar seperti yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Satu kampung mengeroyok dia. Raja berkata, bakar Ibrahim, matikan dia, harriquhu. Di saat itu terjadi mukjizat besar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, wahai api, jadilah engkau sejuk,
mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan, beku dalam api itu karena kuasa Allah. Api yang panas membakar, Allah bisa balik hukum membakar menjadi membekukan. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Tapi Allah maha bijaksana, dia tidak hanya berkata bardan, tapi dia juga berkata wasalaman. Arti selaman, selamat. Jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Api tak membakar, ikan tak bisa menelan, api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong. Siapa punya kuasa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kita berusaha saja. Berdakwah ini kita buat saja. Anak-anak muda yang sudah berdakwah menapaki tapak-tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Kau akan diperangi oleh ayah kandungmu sendiri. Kau akan dimusuhi oleh keluargamu. Satu kampung akan mengeroyok engkau. Tapi sabar, Allah ada bersama engkau. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar, api tak dapat membakarnya. Arang habis, besi binasa, debu berterbangan dihembus angin. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan sejuk, kedinginan dan selamat. Apa maknanya? Pelajaran yang kedua, bahwa dalam dakwah engkau mesti bekerja dengan otak. Dengan otot mungkin kau kalah, dengan fisik mungkin engkau akan kalah, tapi otakmu, hatimu dekatkan dengan Allah, mukjizat akan datang. Mukjizat sudah selesai, kenabian sudah tidak ada lagi, betul, tapi Allah tetap menolong. Intan surullah, hai anak-anak muda, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, pada saat kaki goyah, pada saat kaki gontai, pada saat kaki tak dapat melangkah, Allah yang membuat engkau bisa melangkah. Kuasa itu bukan dari engkau, tenaga itu bukan dari engkau, suara itu bukan dari engkau. La haula wala quwata illa billah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung dan perkasa. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah. Itu bukan asal-asalan saja menyebut nama dia dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pelajaran yang ketiga, Ibrahim berhadapan dengan para penyembah zodiak, bintang ke bintang. Kata dia, ada pengaruh kalau anda terlahir bulan ini, sifat anda seperti ini, cocoknya pakai batu warna ini, sesuainya keluar rumah hari ini, jam segini, kalau bisnis dealnya begini. Merkurius, Mars, Neptunus, Pluto, Venus, semua bintang ke bintang berpengaruh. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Apakah anak-anak muda sekarang juga berhadapan dengan tipikal model manusia seperti ini? Ya. Sampai hari ini anak-anak muda masih menggandrungi yang disebut dengan astrologi. Astronomi bagus. Apa itu astronomi? Ilmu yang mengkaji tentang ilmu langit, ilmu matahari, ilmu bintang gemintang, ilmu bulan. Astronomi bagus. Penetapan 1 Ramadan, penetapan 1 Zulhijjah, penetapan 1 Idul Fitri, 1 Syawal, itu namanya ilmu astronomi. Silakan belajar menjadi pakar astronomi, silakan. Tapi kalau sudah bercerita tentang astrologi, apa itu astrologi? Ilmu nujum. Nujum itu artinya apa? Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu apa? Ramalan. Betapa seorang gadis dengan lajang yang akan menikah tidak jadi menikah hanya karena percaya pada ramalan. Bintang anda Taurus, kambing, tidak sesuai dengan calon anda ikan Pisces, nanti akan demam dan batuk-batuk. Akhirnya tidak jadi menikah hanya karena percaya ramalan. Apakah ini terjadi zaman sekarang? Ya, Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, Irak, menuju Palestina, bumi Palestina yang dijajah oleh Israel sekarang, 1800 sebelum Masehi. Sekarang kita hidup 2018, 1800 tambah 2018, 3.818 tahun yang lalu. Tapi cerita Ibrahim masih relevan sampai hari ini. Apa ceritanya? Bahwa zaman Nabi Ibrahim 3.818 tahun yang lalu, ada orang menyembah bintang-bintang, percaya kepada ramalan, mempertuhankan ramalan.
Dan sampai hari ini masih ada orang yang percaya kepada ramalan. Anak muda khususnya masih percaya. Kamu nggak pergi sekolah hari ini? Enggak, menurut bintang saya Sagittarius akan kecelakaan pagi ini. Relevan sampai hari ini. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini bukan datang dari pikiran manusia, tapi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini Al-Quran turun dari Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Ternyata Ibrahim mengalami itu. Jadi kalau hari ini ada anak-anak muda berhadapan dengan para pecinta zodiak, berhadapan dengan orang yang percaya pada perbintangan, ini sudah dialami Ibrahim alaihissalam. Pertama, berhadapan dengan ayah kandung. Yang kedua, berhadapan dengan para penyembah berhala. Kalah berdebat dengan otak, mereka pakai otot, tapi Ibrahim tetap menang. Pemuda Ibrahim menghadap yang ketiga. Bagaimana dengan berhadapan para penyembah bintang gemintang, matahari, bulan, zodiak? Ibrahim cerdas. Apa kata Ibrahim? Falamma ra'al qamara bazigha. Ketika di waktu malam Ibrahim melihat bulan, hadza rabbi, ini Tuhan. Ibrahim berkata di tengah mereka, nampak bulan di tengah malam, ini Tuhan. Kalian nyembah ini kan? Iya, saya juga, ini Tuhan. Tapi ketika esok pagi bulan hilang, falamma afala, ketika bulan hilang, la uhibbul afilin, aku tidak akan menyembah dia yang hilang, karena dia pasti ada. Ada dia di waktu siang, ada dia di waktu malam. Kalau adanya cuma malam, siangnya hilang, berarti bukan Tuhan. Dia mengajak mereka berdebat dengan kekuatan logika akalnya. Pada waktu siang dia melihat matahari. Apa kata Ibrahim? Falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika Ibrahim melihat pada waktu siang ada matahari, hadza akbar, akbar, lebih besar. Yang tadi malam itu bulan kecil, sekarang dia lebih besar, berarti ini Tuhan. Dan ternyata masih banyak orang yang mempertuhankan matahari. Kalau Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, pergi ke Mesir, melihat ada dewa matahari, namanya Dewa Ra. Kenapa tumbuh-tumbuhan hidup? Karena cahaya ultraviolet matahari. Kenapa tanam-tanaman tumbuh? Kenapa manusia bisa sehat? Karena matahari. Maka mereka menyembah matahari. Zaman Ibrahim sudah ada. Dan Ibrahim berkata, falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika Ibrahim melihat ada matahari besar, hadza akbar, ini lebih besar, lebih hebat dari yang tadi malam. Yang tadi malam hilang. Kalau begitu ini Tuhan. Falamma afalat, ketika pada waktu petang matahari hilang, tenggelam, masuk ke dalam laut. Mana dia? Berarti dia bukan Tuhan. Aku tidak menyembah bulan, aku tidak menyembah matahari, karena bulan dan matahari ciptaan Allah. Dia bukan Tuhan. Saat itu Ibrahim sedang menegakkan tauhid, menegakkan akidah, menegakkan kebenaran. Engkau jangan sembah bulan, jangan sembah matahari, tapi sembahlah dia, la ilaha. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim seorang yang hanif, condong kepada kebenaran. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Dia tidak berserah diri kepada bulan, dia tidak berserah diri kepada bintang, dia tidak berserah diri kepada berhala, dia tidak berserah diri kepada manusia, tapi dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi anak-anak muda yang cerdas berhadapan dengan pecinta zodiak, berhadapan dengan percaya astronomi, astrologi, maka engkau gunakan akalmu. Afala ta'qilun, kenapa tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa tidak gunakan fikiran? Afala tatadzakkarun, mengapa tidak mengambil pelajaran? Ingat, ingat, ingat. Anak muda Ibrahim, sosok anak muda yang luar biasa. Pelajaran keempat, hari ini kita berhadapan dengan anak muda yang perkasa. Ketika pada awal bulan, dengan sepeda motornya, dengan gagahnya, dengan PD-nya, tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 15, sampai tanggal 25 sudah tidak datang ke kampus lagi, karena uang sudah mulai menipis. Passwordnya cuma 3 huruf saja, Pa, Ma, Papa, Mama, hilang. Tapi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bersandar kepada manusia. Dia adalah tipikal model anak muda yang otaknya cerdas, fisiknya sehat, orangnya berani melawan kemungkaran,
tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Andai dia bersandar kepada ayahnya, tentu dia tidak berani berkata-kata. Andai dia bersandar kepada orang kampungnya, tentu dia akan ikut saja orang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ard, kalau kau ikut orang banyak, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tipikal model anak muda yang sehat fisiknya, sehat otaknya, tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Ibrahim bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza daqat 'alaika dunya, sempit semuanya. Yang selama ini kawan-kawan berubah menjadi lawan. Yang selama ini bersandar kepada harta, saatnya tiba harta tak lagi berguna. Yang selama ini bersandar kepada orang tua mati meninggalkan kita, lalu kita bersandar kepada apa? Maka jangan katakan kepada anak-anakmu, nanti kalau aku mati kau akan makan apa? Nanti kalau aku mati kau tinggal di mana? Nanti kalau aku mati nanti bisnismu apa? Dunia ini penting, tapi ada yang lebih penting. Setelah kita mati, kita akan bertanya, kau bersandar kepada apa? Yang kau sembah apa? Kita ajarkan dia bagaimana Ibrahim alaihissalam berdiri dengan sendirinya. Ayah tak bisa diandalkan, orang kampung membakar dan memusuhi, raja ingin mematikan dia, tapi hatinya tetap hidup karena dia bersandar kepada yang maha hidup. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asmaul husna sengaja ditulis di atas agar kita mengagungkan, memuliakan dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Salah satu Asmaul Husna adalah Ya Muhyi, wahai yang menghidupkan, Ya Mumit, wahai yang mematikan. Kalau hari ini aku hidup karena engkau yang memberikan aku hidup, sampai masanya aku akan mati. Kalau hari ini ada yang mati, dia bukan mati dengan sendirinya, tapi karena engkau yang mematikan dia. Itu yang kita katakan selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibrahim alaihissalam merasakan itu. Pelajaran yang kelima, Ibrahim juga manusia. Ibrahim manusia biasa. Dia bukanlah malaikat. Kalau dia manusia bagaimana? Dia makan. Setelah makan, dia minum. Kalau ada makanan, ada minuman, apa yang terjadi? Ada libido seksual. Kalau begitu dia perlu menyalurkan hasrat seksualnya, ya. Maka Ibrahim menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Pelajaran yang kelima, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau sampai usia kalian sudah bisa menikah, falyatazawwaj, menikahlah sebagaimana Ibrahim alaihissalam menikah. Otak boleh cerdas, tapi hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu kalau tidak disalurkan kepada tempatnya, dia akan merusak otak, dia akan mengacaukan pikiran. Maka Ibrahim alaihissalam diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim diakui dalam 3 agama. Agama Yahudi mengakui Ibrahim, agama Nasrani mengakui Ibrahim, agama Islam mengakui Ibrahim. Itulah mengapa dalam tasyahud, dalam syahadat yang kita ucapkan kama sallaita ala Ibrahim, karena 3 agama samawi menemukan titiknya pada Ibrahim alaihissalam. Tanyakan kepada orang Yahudi, tanyakan kepada Bani Israel, percaya kalian kepada Ibrahim? Ya, karena kami Israel. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak keturunan dari Yakub, Bani Israel. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nasrani? Mereka mengakui Ibrahim karena Ibrahim punya anak keturunan, nasabnya sampai kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung daripada Ibrahim alaihissalam. Menyatu 3 nasab Nabi yang diagungkan. Yahudi memuliakan Musa, Yahudi memuliakan Musa, Nasrani memuliakan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dimuliakan. 3 nabi, Musa, Isa, Muhammad, bertemu nasab pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menikah, lahirlah seorang anak, tapi perjuangannya panjang luar biasa. Apa maknanya? Kalian wahai anak-anak muda,
Man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Pandanganmu akan tunduk, kemaluanmu akan terkendali. Kenapa? Karena engkau ibarat perahu yang liar, tapi pada saat itu sudah tahu kemana perahu akan bertambat. Sementara yang perempuan pula selama ini risau gelisah karena nakhoda belum juga tiba. Tapi setelah tiba masanya, bertautlah dua hati manusia, didoakan oleh orang ramai. Orang ramai berkata, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibrahim alaihissalam. Ustaz, kami ini mahasiswa sedang kuliah di suatu kota. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kami menikah? Bagus. Belanjanya dari mana? Ya saya tidak tanggung jawab. Tanya orang tua, kamu dapat kiriman? Iya. Calon mempelai perempuan itu juga dapat kiriman? Iya. Satukan antara dua APBD, maka kalian bisa menikah. Bahwa dulu bersusah-susah, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Bersakit-sakit dulu masa kuliah, nanti sampai masanya kalian akan senang, bahagia, sukses tadi, sukses kuliah, sukses kerja, sukses anak. Kenapa tidak? Wahai bapak-bapak, wahai orang tua, apakah kau rela anakmu berzina? Apakah kau biarkan anakmu berteman dengan yang tidak mahram demi hanya untuk menjaga kehormatan? Padahal ini perbuatan yang tidak diridhai Allah. Padahal engkau kaya, uangmu banyak, kenapa kau tidak nikahkan? Ustaz, boleh nikah muda? Baik sekali. Kalaulah kita tahu nikah itu betapa baik hikmahnya, kalau kita tahu betapa nikah itu baik manfaatnya, mungkin kita juga akan cepat menikah. Pagi khitan, sore menikah. Tentu tidak secepat itu. Ada masa-masanya. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Baca dalam biografinya, jarak antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As hanya 11 tahun saja. Kalau jarak antara bapak dengan anak 11 tahun, jadi nikahnya umur berapa itu? Artinya apa? Menikah baik, mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Adik-adik mahasiswa, para pemuda yang belum mampu menikah, banyak-banyak puasa sunat. Emangnya kalau kami puasa sunat, nafsu kami nggak ada Pak Ustaz? Nafsunya ada, cuman tenaga nggak ada. Nanti di kampus duduk lesu. Bro, tuh ada cewek cantik, udah nggak kelihatan. Gelap, udah gelap lapan. Oleh sebab itu maka anak-anak muda, salurkan libido seksual kepada olahraga yang produktif. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubul khail, naik kuda, berkuda, berenang, memanah. Ini olahraga-olahraga yang diceritakan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yang sahabat hebat-hebat berenang, berkuda, memanah. Ini sekarang menjadi olahraga mahal luar biasa. Orang kita mana mampu. Kamu dari mana? Olahraga. Olahraganya apa? Maraton. Gak punya modal. Tapi ini luar biasa. Memanah. Atlet pemanah kita siapa? Kita sekarang sedang minim atlet pemanah. Padahal Nabi mendoakan sahabatnya. Apa kata Nabi mendoakan sahabat? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Nabi memasang 70 orang sahabat di atas bukit Jabal Uhud untuk memasang sahabat. Sahabat memasang anak panah. Kalian 70 pemanah, jangan sampai turun. Apapun yang terjadi di bawah nanti, jangan sampai kalian turun. Apa artinya? Jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang tua, lesu, letoy, loyo, lunglai, hanya di masjid, mentih tasbih, bawaannya mau mati aja. Sahabat Nabi itu perkasa. Mereka adalah para pemanah, mereka adalah para pekuda, mereka adalah para pemacu kuda, mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Insya Allah, bila anak muda yang menggerakkan Islam, Islam ini akan bangkit di masa akan datang. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya kelihatan anak muda. Anak muda bertakbir luar biasa. Itu takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Karena orang tua tidak mungkin bisa kuat seperti itu.
Orang tua kalau kita ajak, Allahu Akbar, Allah. Anak muda yang perkasa dan luar biasa, itulah tipikal model Ibrahim alaihissalam. Kami mau memanah Pak Ustaz, harga satu busur panah saja 1 juta. 1 juta, mahal. Kami mau berkuda Pak Ustaz, harga seekor kuda paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang sudah pensiun. Kalau kuda yang masih gagah perkasa, mahal, ratusan juta. Mau berkuda, mahal. 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Bayangkan itu hebatnya berkuda. Memanah mahal, berkuda mahal. Lalu yang murah apa? Berenang. Berenang juga mahal Pak Ustaz. Bayar di kolam renang mahal. Insya Allah di Kepulauan Riau, hari ini kita berada di Batam. Di Batam tidak perlu mahal. Kenapa? Keliling laut, tinggal pergi saja. Insya Allah pergi engkau, buka pakaian, berenang. Hilang hawa nafsunya Pak Ustaz. Jangankan hawa nafsunya, orangnya hilang sekali. Nah, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu, tapi Islam menempatkan nafsu pada tempatnya. Oleh sebab itu kita bangga kita kalau ada anak-anak muda punya komunitas. Komunitas pemuda muslim berkuda, komunitas pemanah muslim, komunitas perenang muslim, komunitas olahragawan muslim. Olahraga, olah fisik tubuhnya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat tubuhnya, kuat ekonominya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau bercerita tentang kurban, bercerita tentang anak muda, bercerita tentang semangat pengorbanan, tapi sampai masanya anak muda itu menjadi tua, dan setelah menikah dia punya anak, dan ketika sudah punya anak diuji Allah Ta'ala. Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta, hai Ibrahim berikan kambingmu, tidak. Allah tidak minta ontanya, hai Ibrahim berikan ontamu, tidak. Tapi Allah minta kepada Ibrahim yang paling dia cintai, lebih dia cinta daripada kudanya, lebih dia cinta daripada ontanya. Apa itu? Doanya dibacakan oleh qori kita tadi, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Berapa lama Ibrahim berdoa itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, Ibrahim berdoa sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya. Anaknya bernama Ismail lahir pada saat umur Ibrahim 86 tahun. Jadi kalau ada orang hari ini, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak Pak Ustadz, sabar. Nabi Ibrahim 86 tahun. Rambut sudah menyala karena uban. Wahanal azmu, tulang sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut sudah menyala dengan uban, tapi anak tidak juga datang. Sulitkah bagi Allah Ta'ala membuat istrinya hamil? Mudah, tak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya ingin menguji yang dulu anak muda, setelah tua. Dulu waktu anak muda lulus dari ujian zina, lulus dari ujian menyembah berhala, lulus dari ujian menyembah bintang-bintang, lulus dari ujian melawan orang tua. Ternyata setelah tua ujian tetap juga datang. Lulus dari hawa nafsu karena sudah menikah, tapi ternyata anak tak kunjung tiba. Berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah kasih seorang anak. Anak itu bernama Ismail, dan sampai masanya falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai usia anak itu remaja, Allah minta nyawa Ismail alaihi salam. Ayatnya dibacakan qori kita tadi. Makanya tadi saya lihat banyak jamaah yang mengangguk. Entah faham atau tidak, wallahu a'lam. Tapi saya husnuzan, mereka mengerti apa yang diceritakan Allah dalam ayat yang dibacakan qori. Makanya tadi mereka merespon ketika ayat itu dibacakan. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion, oh my son. Tadi malam aku bermimpi, wahai anakku, aku ambil pisau, aku sembelih lehermu, apa pendapatmu? Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam?
Aku lihat dalam mimpiku tadi malam, aku mengambil pisau, aku potong lehermu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi manusia terbagi 3. Yang pertama, bisikan setan. Yang kedua, ilham dari malaikat. Yang ketiga, proses siang yang tadi tidak selesai terbawa di waktu malam. Makanya nanti malam kalau kita bermimpi, tiba-tiba kita ketakutan, mungkin dari setan, maka bacalah doa dengan meniup sedikit air liur ke sebelah kiri. A'udzubillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Istrinya terbangun. Kenapa bang? Mimpi jelek. Karena aku ya enggak. Kalau kebetulan mimpinya baik, tanda-tanda yang baik, menenangkan hati, berarti datang dari malaikat. Tapi kalau mimpinya hanya bunga-bunga tidur saja, itu proses tadi siang yang terbawa di waktu malam. Tiba-tiba tengah malam dia berkata, "Oh Hayati." Istrinya nanya, "Kenapa kamu sebut Hayati?" Rupanya tadi siang nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk. Masih terbayang-bayang bagaimana sakitnya Zainuddin ketika ditinggalkan Hayati. Oleh sebab itu maka jangan sampai terlalu banyak memikirkan sesuatu di waktu siang yang tidak selesai sehingga terbawa-bawa menjadi mimpi di waktu malam. Mimpi Nabi Ibrahim bukan dari setan. Mimpi dari Ibrahim bukan igawan dan ingawan. Mimpi Ibrahim adalah wahyu dari Allah. Anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Anak Ibrahim bernama Ismail itu luar biasa. Kenapa anaknya berbakti? Karena dia juga dulu berbakti kepada orang tua. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, insyaallah kau akan dapati aku minas sabirin, aku sabar menerimanya. Bapak ibu kalau mau ngetes anaknya berbakti atau tidak, pulang dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Langsung dia pergi ke Pak Kapolres. Kepatuhan yang tunduk seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya. Apa kata dia? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Laksanakan ya ayah. Watallahu lil jabin, dia bawa anak itu ke atas bukit. Sampai ke atas bukit, dibaringkan di atas altar. Dan ketika pisau sudah terasa sejuknya di leher, terasa sejuknya, dinginnya ujung pisau di tepi leher. Kalau mau merasakan, pulang di rumah, ambil pisau dapur, letak. Sudah terasa, tinggal menarik sedikit lagi. Tinggal menarik sedikit lagi. Tapi apa yang terjadi? Ayatnya dibacakan tadi. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba datang malaikat membawakan seekor kambing. Itulah sejarah kurban. Nanti kalau jamaah haji, jamaah umrah sampai ke Mina, di dekat melontar jumrah, di atas bukit ada istana Raja Saudi Arabia. Di tepi tembok ada tinggi sebesar tiang putih, ada kubah kecil di atas, kira-kira setinggi AC kita, nampak bulat. Disitulah tempat penyembelihan Ibrahim ketika membawa Ismail. Sampai sekarang tugunya masih ada. Tapi pengalaman saya membawa jamaah haji umrah, hampir tidak ada jamaah yang bertanya, "Ustadz, di mana tempat penyembelihan Ismail?" Tak ada. Yang selalu mereka tanya, "Di mana tempat beli batu cincin? Di mana tempat beli ceret kuning dan celak?" Itu artinya masyarakat masih minim kepedulian terhadap sejarah Ibrahim alaihissalam. Padahal di sana, untuk apa tempat itu? Untuk apa tugu itu? Untuk apa? Namanya kita mau sembah? Tidak. Kita tidak menyembah tugu. Tapi untuk apa? Mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam kepatuhan kepada Allah. Allah tidak minta kambingmu, Allah tidak minta ontamu. Yang diminta Allah yang paling kau sayang. Allah tahu umat Muhammad ini imannya belum sampai ke tingkat Ibrahim. Maka Allah tidak minta anak kita. Yang diminta Allah apa? Hanya seekor kambing 2.500.000. Kalau lebih mahal daripada itu tolong tawar.
Masjid dekat rumah saya mematok harga, Ustadz Somad, kami dari panitia kurban 2.300.000 tambah biaya operasional 100.000. Kalau Ustadz mau berlapang dada, berlapang kantong ingin tambah 2,5 juta, bagus sekali. Karena panitia juga mau minum-minum kopi paginya. Kopi apa? Kopi luwak. Lalu kemudian mereka bertemu, berjumpa, dan kemudian bersilaturahim. Maka cuman 2,5 juta Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang ditunggu selama 86 tahun. Allah tidak minta anakmu, karena Allah tahu, jangankan anakmu, kambing saja diminta kau protes. Allah hanya minta seekor kambing yang akan dipotong. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Kita sudah salat, tapi ada satu lagi, wanhar, berkurbanlah. Orang yang cinta pasti ada berkorban. Kalau ada orang hanya berkata-kata saja, oh my dear, oh my darling, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, buktinya mana? Enggak ada, bohong, ngomong kosong. Tapi ketika kau bisa tunjukkan bukti, beriman kau kepada Allah, ya. Sayang engkau kepada Nabi Muhammad, ya. Suka engkau kepada Ibrahim, ya. Apa buktinya? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana buktinya? Ini kambing. Untuk berapa orang? Kami satu rumah. Pelit sekali engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia berikan? Dia potong sendiri 63 ekor. Ambil pisau, potong. Ambil lagi, potong. Ambil lagi, potong. 63 ekor. Setelah itu dia ambil pisau, dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali motong lagi 37 ekor. 63 tambah 37 ekor. Berapa? 100 ekor. 100 ekor kali 35 juta. Itu onta paling murah. Itu pun karena yang jual udah teman dekat betul. 35 juta onta paling murah. Kali 100 ekor. 35 juta kali 100 ekor. Berapa? 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau kita belikan cendol berenang kita. 3,5 miliar kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Sekarang digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Itu bukan Muhammad yang kita kenal. Muhammad yang kita kenal sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salam alaihi azkas salam, dia berkurban 100 ekor onta. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumah yang besar. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan baju koko yang mahal. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan cincin emas yang 3-4. Kalau kau menunjukkan kaya, bukan dengan mobil yang mewah. Kalau kau menunjukkan kau kaya, berkurbanlah engkau 100 ekor onta. Begitu. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya saya yakin 1 ekor kambing kecil. Oleh sebab itu nanti sampai masanya kita akan melaksanakan amal ibadah. La ma min ayyamin, tidak ada hari, al amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Amal yang paling afdal sepanjang tahun ini adalah amal selama 10 hari. Insyaallah akan jatuh pada tanggal 13 Agustus hari Selasa. 13 Agustus hari apa tuh? Hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Oleh sebab itu maka kita akan beramal amal. Apa amal yang paling baik? Yang paling baik amal tentulah amal puasa. Karena Allah berkata dalam hadis kursi, as-shaumu li, ibadahmu untukku, puasamu untukku. Penisbatan puasa kepada Allah menunjukkan amal yang paling afdal adalah puasa. Yang sanggup puasa laksanakan. Saya nggak sanggup puasa Pak Ustadz. Salat sunat, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tahajud, salat witir, salat taubat, salat hajat, banyak salat. Saya salat nggak sanggup Pak Ustadz, sakit lutut. Baca Quran nggak sanggup toga, baca Quran. Baik Quran, baca Quran. Baca Quran pun nggak sanggup Pak Ustadz. Kadang baru baca 2 ayat air mata sudah meleleh. Sedih betul ayatnya. Bukan, titiknya sudah nyatu. Puasa nggak sanggup. Sholat sunat nggak sanggup. Baca Quran
Enggak juga. Pejamkan mata, ambil tasbih, zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istrinya nanya, Mas nangis? Iya. Kenapa? Dosaku banyak. Tapi kita nggak ada buat dosa, bukan sama kamu. Nauzubillah. Oleh sebab itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Zulhijjah bukan Zulkifli dan Zulkarnain. Mohon kesamaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Puasa nggak sanggup. Salat sunat kaki sakit. Baca Quran mata berair. Zikir nggak juga. Jadi apa? Mati aja. Allah kasih kita umur panjang untuk beramal, amal ibadah. Jangan sampai tinggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 1 nggak bisa, nggak apa-apa. Tanggal 2 nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tanggal 9 jangan sampai. Hadis riwayat Muslim, karena tanggal 9 luar biasa. Pulang dari sini, ambil spidol, lingkari. Tanggal 9 Zulhijjah, saya harus puasa. Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus, apa dia pahalanya? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, minta ampun kepada Allah. Hutang Pak Ustadz enggak lunas. Jangan nanti puasa Arafah, anak diajak, istri diajak, dia puasa Arafah. Selesai itu, alhamdulillah hutang kita sudah lunas, Mak. Belum. Yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu, wal baqiyata, setahun yang akan datang. Lalu kemudian tanggal 10 Zulhijjah, 22 Agustus, ini tidak boleh puasa. Justru hari makan. Apa yang dimakan? Makan hewan kurban. Begitu pagi motong, bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang paling afdal motong sendiri. Pisaunya dari bawah naik ke atas, darahnya turun di ujung pisau. Inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi. Sebelum darah itu menetes dari ujung pisau sampai ke tanah, berapa detik darah jatuh dari ujung pisau ke tanah? Ada yang lebih cepat daripada cepatnya tetesan darah. Turun ampunan Allah untuk orang yang motong. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi yakinkan Anda pandai memotong. Ada 2 urat yang putus, urat makan dengan urat nafas. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafas nggak putus. Begitu tali dilepas, sapinya tegak. Ketika ditanya, Pak, gimana kok sapinya berdiri? Nampaknya diganggu jin ini. Kata jin, saya nggak ada ganggu. Kadang kita kasihan juga dengan jin ini. Dikit-dikit dia yang salah. Yakinkan Anda punya keberanian. Karena ada orang ilmunya ada, tapi nggak berani. Begitu melihat darah, langsung mabuk darah. Sapinya nggak mati, orangnya pingsan. Yang belum terbuka hatinya menyembelih tanggal 10, tanggal 11, nggak sanggup tanggal 12, nggak sanggup tanggal 13, nggak sanggup, habis. Tanggal 14 nggak ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkurban karena Allah Subhanahu